Terkait adanya hidran yang viral karena terimbas pengecoran jalan, tepatnya di Jalan Brigjen Sudiarto Semarang, depan Polsek Pedurungan, PDM Tirta Modal Kota Semarang memastikan hidran tersebut telah dipindahkan beberapa meter dari lokasi semula. Untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali, PDAM juga akan menggelar rapat koordinasi lintas sektor. Memang sedang ada pengerjaan pengecoran dari Dinas Bina Marga PU di tingkat provinsi berada di Jawa Tengah, sehingga memang pada saat itu terjadi pengecoran yang akhirnya terdampak pada hidran tersebut. Dari PDM sendiri sudah langsung mereposisi keadaan hidrannya tanggal 31 di depan Polsek Pedurungan. Langsung teman-teman dari PDAM hadir untuk bisa mereposisi hidran tersebut dan memindahkan di beberapa meter dari area yang terdampak. Harapannya bisa segera difungsikan dan digunakan lagi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Secara prinsip, PDAM Tirta Modal Kota Semarang menegaskan berikan dukungan penuh ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dalam menangani bencana kebakaran. Akan mengadakan rapat koordinasi dengan OPD terkait. Jadi kami akan mengundang semua OPD yang terkait dengan hidran. Kita akan mengevaluasi terkait dengan hidran. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, PDAM Tirta Modal Kota Semarang dari dulu sampai dengan saat ini tetap berkomitmen penuh mendukung tugas dari Damkar terkait dengan pemadam kebakaran, yang antara lain jadi pada saat terjadi kebakaran, PDAM ini sudah membantu dengan mobil tangki. Adapun keberadaan hidran di sejumlah titik di Kota Semarang dimaksudkan untuk mempermudah dalam penanganan kejadian kebakaran. Ya pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Farida Amalia selama 30 menit ke depan dalam program Sapa Jateng. Dan kali ini kita akan bahas terkait dengan yang viral di Kota Semarang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hidran ini sangat berfungsi dan ini ibaratnya senjata bagi damkar. Karena kalau memadamkan tidak ada air, juga tidak bisa padam. Nah, namun yang terjadi di Kota Semarang ini dari data yang kita dapat dari Dinas Pemadam Kebakaran ada 118 hidran, namun ada 80 yang didata ini ternyata sudah ditemukan 82 hidran, namun yang berfungsi cuma 10 hidran. Bahkan itu juga kemarin yang viral kan sempat ada yang kena cor gitu. Nah, untuk mengetahui lebih detail terkait dengan hal tersebut, saat ini kita sudah bersama dengan sosok seseorang yang pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan beliau. Ini adalah Mas Ade Bakti selaku sekretaris dari Dinas Pemadam Kebakaran yang viral ya Mas ya. Apa kabar nih Mas Ade? Ya Mbak, selamat siang, kabar baik. Oke, Mas Ade ini Mbak lagi kemarin di mana itu kok belakangnya ada jembatan merah itu? ini di sini banyak air Mas. Oh banyak air ya. Banyak air nih. Mas Ade itu yang kemarin itu viral itu kronologisnya gimana ceritanya Mas? Ini banyak yang penasaran cerita secara utuhnya ini gimana dari Iya, Mas Ade. kami kan punya kami punya program jangka panjang ya, bertahap. Jadi yang kami mulai sejak 2023 sampai dengan 2025 yang lalu, eh memang kalau Kota Semarang dikatakan kota besar benar, tapi kaitan fasilitas atau sarana prasarana pemadam kebakaran itu masih jauh tertinggal dengan kota besar yang lain. Nah, tapi nggak menyurutkan semangat kami dan kawan-kawan untuk apa namanya ya, tetap melaksanakan kegiatan dengan cara-cara yang bisa kita lakukan dan alhamdulillah penurunan kejadian kebakaran sejak 2023, 24 dan 25 itu turunnya ada begitu drastis. 2023 itu di angka 400-an lebih, kemudian 24 di 340-an, di 25 kemarin di angka 280. Nah, setelah itu kami juga bertahap mencoba mengevaluasi kenapa sih kawan-kawan kalau pas kebakaran itu mesti
kesulitan sumber air gitu Mbak. Ya meskipun hari Oke. ini kami sudah dibantu oleh PDAM, kami dibantu Disperkim, DPU dengan suplai air mereka lewat tangki. Tapi menurut kami dari pembelajaran kami ke beberapa kota besar ya, Surabaya, kemudian di Jakarta dan sekitarnya, di Medan itu mereka punya sistem beberapa macam-macam sesuai dengan kondisi kota mereka. Kalau Surabaya itu menggunakan sistem tandon air peninggalan dari zaman penjajahan katanya, hampir 400 lebih. Nah, di Semarang ini kemudian kami pun baru mencatat itu di akhir 2024. Kami masukkan ke dalam namanya RISPK, Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota. Oke. Nah, dari situ kemudian muncul data hidran yang kami dapat dari PDAM. Ya, kemudian kami cek, ternyata memang banyak yang tidak berfungsi. Nah, ini yang akhirnya kemarin kebetulan ada beberapa titik yang kalau yang hilang malah justru kami nggak tahu hilangnya kemana gitu kan. Entah Oke, itu benar memang berarti dikubur totalnya atau memang 118, dicopot. Mas. Total 118 hidrannya. itu data dari yang di data yang dipunya PDAM 118. Kami Oke. kemarin mengecek sampai hari ini sudah bertambah terus dari data yang kami cek. Nah, kemarin ketika kawan-kawan laporan di angka 79 titik itu saya melihat kok hasilnya mengkhawatirkan gitu kan. Nah, itu yang akhirnya kami mencoba komunikasi dengan PDAM, saya telepon ke waktu itu Pak PLT Dirum, Pak PLT Dirut dan alhamdulillah komunikasi berjalan baik dan baru tahu ternyata info dari PDAM aset-aset hidran itu sudah diserahkan ke pemerintah Kota Semarang. Tapi Oh, ternyata kami lacak di tempat kami pun belum ada pelimpahan aset itu. Nah, ini yang coba kami urai bareng-bareng karena kan mau nggak mau ini pelayanan masyarakat. PDAM juga bagian dari BUMD dan ini yang akhirnya membuat kami rapat simultan minggu kemarin hari Selasa rapat di PDAM, besok pagi pun kami rapat di kantor Dinas Damkar untuk menyelesaikan apa namanya ya sinkronisasi data ini supaya segera ketahuan, segera bisa diserahkan, kemudian segera bisa dirawat dan lain sebagainya ke depannya. oke, Mas, ini benar nggak dari sekian hidran ini 118 yang kedata 2024 ini cuma 10 hidran yang berfungsi ini di Kota Semarang loh, Mas. Benar? Kalau kita bicara fungsi, fungsi itu artinya tekanan airnya sesuai dengan kebutuhan. Ya Oke. di angka kalau nggak salah 4,5 bar. Itu itu. Tapi kalau cuman bicara hidrannya keluar air, hampir semua keluar air. Tapi air yang seperti apa yang bisa dibutuhkan untuk memadamkan kebakaran? Nah, ini yang perlu kami koordinasikan karena yang bertanggung jawab untuk mengalirkan air kan dari PDAM. Jadi seberapa besar tekanan yang ada di situ, kerannya dibuka selebar apa, itu dari PDAM. Iya, Mas, berarti kan ini dari Dari 10 yang sesuai kriteria atau syarat yang ditetapkan oleh aturan itu 8 diantaranya ada di Kota Lama. 8 di Kota Lama ya. Oke. Kota Lama, padahal yang 2024 kemarin tuh Kota Lama juga ada yang kebakaran juga ya, Mas ya. Iya, kebakaran itu alhamdulillah karena fungsi hidran di situ baik, ya kawan-kawan ya pemadamannya cepat waktu itu, apalagi dini hari kan itu. Oke, ini berarti memang karena gimana pun juga hidrannya adalah penting, ibaratnya damkar tanpa hidran tuh apalah gitu ya Mas ya. Kalau tidak maksimal. Iya, kayak apa ya? Makan soto tanpa kecap gitu Mbak. Jadi Ay, nggak ada manis-manisnya gitu. gitu ya. Kayak gitu ya Mas ya. Mas, kemarin yang viral kemudian dari ada juga yang di depannya Polsek Pedurungan itu yang terkena cor. Itu bagaimana Mas? Itu kok bisa ketahuan? Ketahuannya baru kemarin itu Mas? Dari netizen, Mbak. Hari ini tuh Oh. mata netizen yang ribuan orang, ratusan ribu orang follower saya itu membantu kami dari Damkar untuk mengecek beberapa titik. Kemudian di Taman Sampangan itu kami nyari nggak ketemu. Sudah 2 bulan kami nyari nggak ketemu. Di situ ada koordinatnya. Ternyata ada di tengah-tengah taman dan dipendem juga. Artinya apa namanya nggak kelihatan ketutupan tanaman juga. Jadi mungkin setelah ini saya juga akan mencoba kalau besok pagi sinkronisasi data itu sudah klop, kemudian kami akan mencari beberapa titik yang sudah kami cari 2 bulan ini hampir 3 bulan yang tidak ketemu. Nah, nanti koordinatnya coba akan saya embarakan ke warga masyarakat supaya membantu kami. Nah, Siapa tahu masyarakat nanti punya informasi, oh Pak ternyata sudah dilepas, oh Pak
kemarin kayak di daerah mana kemarin ya? Di Semarang Barat ketabrak mana? Ketabrak motor kemudian bocor atau mungkin ketabrak mobil hilang kemudian ditutup sama PDAM. Nah, itu yang mungkin dari informasi warga sekitar yang nantinya kami libatkan untuk hal tersebut. Seru-seruan tapi bermanfaat gitu loh, Mbak. Nah, itu dia kita akan ini netizen kan kepo nih sayembara seperti itu. Kita akan bahas usai yang satu ini nih Mas Ade. Dan pemirsa masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Tadi di segmen 1 sudah dibahas oleh Mas Ade terkait dengan sayembara. Ini sebenarnya lebih ke mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, lebih peduli pada hal-hal yang menyangkut hajat hidup Fasilitas banyak umum. pihak. Ini dari Mas Ade sendiri sayembara itu yang seperti apa sih Mas sebenarnya Mas? Iya, kami mencoba membantu masyarakat. Kami kan tim kami terbatas, Mbak ya. Tim kami ada jumlahnya 36 orang. Kami bagi menjadi 6 tim sekota Semarang. Nah, itu yang mungkin misalkan nih di suatu titik perempatan kok di situ ada titik koordinasi dan yang data kami dari PDAM. Tapi setelah dicek ke lokasi ternyata tidak ketemu. Nah, ternyata ketutupan tanaman. Oh, ternyata kemarin habis ada kecelakaan kemudian ditutup sama PDAM. Oh, ternyata sudah dicor sampai dengan dilepas dan nggak kelihatan lagi. Nah, hal-hal seperti itu yang nantinya ya sudah kalau memang nggak ada, ya kami hapuskan saja. Kami sampaikan ke PDAM supaya kedepannya bisa dibangun baru lagi. Harapannya Oke. seperti itu. Dan ini sekaligus edukasi ke masyarakat bahwa terkait perlengkapan pemadam kebakaran di kota ini diatur di KUHP di pasal 312, bahkan bisa diancam pidana dan sampai dengan denda 200 juta. Nah, ini yang masyarakat belum tahu sepertinya, Mbak. Iya, betul betul Jadi betul. fungsi edukasi ini coba kami maksimalkan lewat media mainstream maupun lewat sosial media. Oke, ini dengan PDAM-nya udah terus tambahan nih yang lagi rame juga nih di TikTok-nya Mas Ade. Anggapan dari Pak Jokowi selaku Ketua Komisi B ya. Ini gimana Mas? Kalau Pak Jokowi kan Ya, bukan ya baru. saya paham. Mungkin beliau belum memahami kondisi yang sebenarnya. Kaitan pencatatan aset itu seperti apa, pelimpahan aset seperti apa, posisi asetnya ada di mana. Memang kami pengguna, gambarannya gini lah, Mbak, Mbak misalkan lewat di jalan kan, pemakai jalan itu, pemakai aspal, masa Mbak juga harus ikut ngurusin jalannya, ikut benerin aspalnya kan nggak juga. Nah, ini yang mungkin belum dipahami, konteksnya belum dipahami beliau harusnya seperti apa. Tapi setidaknya saya bersyukur bahwa ada perhatian dari kawan-kawan Dewan. Artinya Komisi B ini kan yang membawai BUMD, nggak hanya di PDAM, mungkin PDAM, Semarang Zoo, apalagi ya, dan lain sebagainya, itu menurut saya dengan komentar beliau berarti ya harapan kami bisa ikut diperhatikan. Iya, karena dari Pak Jokowi itu bilangnya ini harusnya tanggung jawab dari Damkar. Ini gimana Mas? Kalau kemarin kan tadi yang disampaikan Mas Ade, misal saya pengguna jalan, berarti saya harus bertanggung jawab terhadap jalan itu. Atau bagaimana maksudnya? Iya, begini. Gampangnya gini ya, Mbak, bukan motornya, Iya. suruh servis gitu, belum diserah, terimakan, belum dibeli, BPKB-nya belum diserahkan, apa mau? Kan enggak, kecuali sukarela gitu kan. Nah, kalau di sisi anggaran, kami bisa kena temuan BPK, kami bisa kena temuan inspektorat. Kami mengeluarkan, gampangnya gini, kami damkar, tapi kami merawat gedungnya DPU. Kalau kami jajaran dengan DPU kan, kami damkar, tapi kami gendangnya DPU rusak, kami yang ikut dandani, nggak boleh, nggak diperbolehkan seperti itu. Nah, kalau itu memang sudah dilimpahkan, itu ada aturannya. Semuanya terkait barang milik daerah itu ada pelimpahannya seperti apa, alurnya seperti apa. Seperti kami, Mbak, hari ini saya coba membuat video edukasi. Kami kemarin kan dapat mobil dari Damkar Oke. namanya PHD namanya naskah ibah daerah ya dari Jakarta ke Semarang. Berkas itu belum sampai ke kami, makanya mobil belum bisa kami apa-apakan. Bahkan kami ganti stiker pun belum bisa. Makanya mobil diam dulu. Nanti kalau berkas itu sudah sampai ke pemerintah daerah Kota Semarang,
kemudian kami proses pencatatan asetnya, kami proses penganggarannya, baru kami bisa ganti tulisannya menjadi Dinas Damkar DKI menjadi Dinas Damkar Kota Semarang. Kami bisa merawat minimal bisa membelikan bensinnya, bisa merawat oli-olinya dan lain sebagainya. Jadi itu ada mekanismenya, nggak semerta-merta terus. Mohon maaf kalau dari legislatif bilang, lah itu pemerintah sama saja, eksekutif nggak seperti itu juga. Semua ada aturannya, Mbak. Saya takut kalau kena apa-apa terus kemudian ada masalah di kemudian hari. Nah, itu yang sepertinya belum dipahami oleh beliau. Oke, berarti memang kita melihat dulu duduk perkara, kemudian ini dari pelan-pelan tadi yang disampaikan oleh Mas Ade kan kita urai dulu benangnya ini, kemudian ini asetnya sebenarnya punya siapa, kalau sudah punya damkar harusnya ada di damkar, berikut berkas-berkasnya gitu kan Mas ya. Nah, Untuk saat ini kan memang masih nggak. nah. Untuk saat ini masih proses ini. Kemarin kami ngecek 82. Mungkin hari ini teman-teman masih muter bertambah. Dari PDM ada 118. Bisa jadi yang dicatat PDM dengan yang kami temukan jumlahnya berbeda, bisa jadi juga. Jadi jumlahnya bisa jadi lebih dari itu. Nah, kalau itu sudah ketemu, hasil diskusi kami kemarin di PDAM, mana yang grade A? Grade A itu dalam artian tadi yang 10 tadi misalkan Iya. fungsionalnya oke, kehandalannya oke grade A. Yang grade B mana nih harus diperbaiki apanya nih? Ada yang tutup kerannya hilang, ada yang mungkin yang terakhir ya grade C atau grade D mungkin yang hilang, benar-benar hilang nggak ada lagi. Nah, itu solusinya harus gimana? Nah, besok akan kami detailkan seperti itu termasuk ke depan kalau memang memang sudah tercatat dan dilimpahkan asetnya ke kami, ke Dinas Damkar, ya kami akan mencoba memasang, misalkan ini bagian dari aset pemerintah dan dilindungi Undang-Undang Pasal 312 KUHP, bla 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 bla, supaya masyarakat memahami ke depannya Iya. bahwa hidran itu fungsi yang krusial ketika ada kejadian kebakaran dan bisa meminimalisir kerugian dari kebakaran itu sendiri, gitu Mbak. Iya betul, Mas Ade. Sebenarnya untuk Kota Semarang ini idealnya harus berapa hidran sih Mas? Yang ini kan titik-titik pusatnya ini banyak, apalagi banyak objek-objek vital, objek wisata juga banyak sekali di Kota Semarang ini. Idealnya ini untuk hidran yang normal di Kota Semarang harusnya ada berapa Mas? Jadi ada namanya hidran kota, ada namanya hidran di gedung atau bangunan. Kalau hidran gedung bangunan itu fungsinya untuk bangunan tersebut. Tapi kalau untuk hidran kota ini ada rumusnya, Mbak. Nanti hari ini saya nggak bawa buku panduannya. Ada rumusnya, luasannya berapa, jarak berapa, kepadatan di situ berapa. Itu ada hitungannya semua. Termasuk sebelum sampai ke hidran, kami pun terkait jumlah petugas pemadam, jumlah pos, jumlah kendaraan itu ada aturannya semua. Idealnya kami jumlah petugas pemadam itu di masing-masing kecamatan itu mestinya ada masing-masing satu pos dengan masing-masing 2 unit damkar dan satu regu. Hari ini kami baru ada 7 pos dengan masing-masing 1 unit damkar dan satu regu. Sebelum ke hidran mungkin fasilitas yang itu dulu pelayanan masyarakatnya mungkin akan kita penuhi dulu. Toh banyak hal yang bisa kita upayakan terkait penyediaan air. Nanti bisa mengajak CSR dari pemilik perumahan atau CSR Iya. pemilik gedung. Nah, itu yang nanti setelah ini kita upayakan mengarah ke seperti itu. Makanya setelah dengan BDAM kami ke depan akan mencoba mengajak kolaborasi dengan kawan-kawan di Sperkim, di Staru, dan Bapeda untuk perencanaan ke depan di RISPK, Rencana Industri Tempat Kebakaran di Kota Semarang ini nantinya seperti apa? Oke, Mas Ade, kita akan bahas terkait dengan damkar. Tapi ini tidak terkait dengan hidran lagi, Mas. Ini terkait dengan all in dari damkar. Usai jeda yang satu ini. Ya pemirsa Kompas TV masih bersama kami dalam program Sapa Jateng, masih bersama dengan Mas Ade Bakti. Mas Ade, ini kita lepas dari hidran nih. Kalau hidran kan udah tadi. Ini terkait dengan damkar. Ini yang masyarakat itu selalu bilang damkar itu one stop service, all in. Jadi bisa selain pemadam kebakaran, kemudian kalau ada orang kecepit itu juga damkar yang ditelepon, kemudian terima rapot itu yang kemarin sempat ini juga damkar juga. Ini ada pengalaman hal-hal unik lain nggak ini Mas Ade terkait dengan masyarakat ini? Ya, hari ini kalau kita jangan bicara popularitas ya, tapi bagaimana kinerja melayani masyarakat ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
dari dari 2023, 2024, 2025 kejadian kebakaran di Kota Semarang ini turun berbanding terbalik dengan kejadian non kebakaran, Mbak. Di Oke. 2023 itu kejadian non atau permintaan pelayanan masyarakat di non kebakaran itu di 1.100 sekian kejadian. Kemudian di 2024 100 kejadian, di 2025 tembus 1.902 kejadian. Artinya kenaikannya sangat signifikan dan ini itu pun sudah dibatasi oleh kawan-kawan mana yang sesuai tupoksi, mana yang tidak, gitu kan. Meskipun ada diskresi di situ, ada beberapa hal yang bukan tupoksi kami, tapi karena kedaruratan dan kemanusiaan kami ambil alih. Contoh nih tadi malam ada yang DM saya, ada yang WA ke tim saya, minta tolong diusirkan tikusnya di rumah gitu. Nah Oh, itu kan bukan bukan kami. Ada lagi kemarin dia nemu ular ya di pekarangan rumahnya, kemudian eh, menghubungi call center damkar tidak dilayani karena dia minta dicarikan sarang ularnya gitu. Nah itu bukan tugas kami. Kami kan kawan-kawan tolong sampaikan damkar bukan pawang ular ya. Kalau ular kelihatan dan itu berbisa dan bisa membahayakan manusia dan ular itu sendiri atau hewan itu sendiri, ya pasti kawan-kawan akan turun ke lapangan. Tapi kalau suruh nyari rumahnya ular di mana, nah saya nanti kalau minta KTP-nya, tolong minta KTP-nya nanti tak carikan rumahnya Pak Lurah, Pak Camat gitu. Jadi hal seperti itu sangat sekarang kalau nggak dibatasi sesuai SOP, jadi kami ada tim ini Mbak, ada tim assessment ya. Jadi setelah call center masuk itu, kami akan assessment aduannya ini yang seperti apa, apakah yang bisa langsung ditanggapi langsung, atau yang menggunakan proses, contoh pemesanan sarang tawon. Ya, iya. pemesanan sarang tawon, saya minta dulu, difotokan dulu tempatnya seperti apa. Kawan-kawan sudah paham, oh jenis tawonnya ini. Ini harus dieksekusi di malam hari. Itu kan kami jadwalkan di malam harinya. Seperti itu. Jadi nggak bisa serta-merta semuanya langsung. Ada yang, Pak kok datang ini siang-siang. Kejadian di mana Bekasi kemarin, Pak Ketua RT mencoba, Pak Ketua RT mencoba membasmi tawon sendiri meninggal dunia karena di siang hari, di siang bolong. Nah, pengetahuan-pengetahuan seperti itu yang coba Iya. kami edukasikan ke masyarakat supaya masyarakat paham. Ya sudah telepon damkar saja, kami berikan edukasi. Jenis tawonnya ini harus dieksekusi di malam hari, bisanya beracun dengan 12 apa namanya 12 apa sih kalau tawon ini apa sih ngentup ya 12 entupan aja mungkin bisa membuat orang masuk rumah sakit seperti itu. Nah ini bagian dari edukasi masyarakatnya ke situ Pak. Iya betul Mas. Bahkan kemarin itu kita ada beritanya juga mau dikitan kabur, akhirnya damkar yang turun tangan juga. Ah, nah itu kembali lagi ke fungsi kemanusiaan ya karena kadang ada orang membantu sesama manusia, kemudian ya sudah kita bantu saja. Beberapa kali ya kawan-kawan ada becak masuk ke mana itu Kota Lama, becak motor masuk Kota Lama, ada ya gitu-gitulah Mbak, hal ya kemanusiaan yang ya sudah kita bisa bantu. Selama dengan catatan tidak ada hal urgent yang sedang kita lakukan. Kalau ada kebakaran, kemudian hal seperti itu ya pasti akan nanti dulu setelah yang urgent ini selesai. Oke, Mas Ade, matur suwun, terima kasih. Ini perbincangannya semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Oke, Mas matur Ade nuwun, atas Mbak. waktunya. Sama-sama. Saya Waktunya. Farida Amalia, Siap. pamit undur diri. Kompas TV, independen, terpercaya. Matur suwun Mas Ade. Iya, Mbak. Terima kasih banyak.